Pemirsa, saya akan lanjutkan perbincangan saya dengan Pak Anies Baswedan berikut ini. Pak Anies, masa kecil Bapak itu kan sudah terlihat sekali ya jiwa kepemimpinan Bapak, dengan salah satu contohnya tadi Bapak bisa membentuk sebuah kelompok kelabang itu. Apa sih Pak cita-cita Bapak waktu kecil? Cita-citanya apa ya? Cita-cita masih kecil, pokoknya ya bisa nerusin sekolah yang lebih tinggi gitu aja. Dan kalau profesi khusus nggak ada yang khusus. Pernah terpikir nggak sih Pak sampai seperti sekarang gitu ketika masa kecil itu? Enggak pernah saya. Saya waktu itu cita-cita simple aja, saya pengen jadi dosen, saya ingin ngajar, saya selesai sekolah juga, kemudian rencananya dulu malah pulang ke Jogja. Oh gitu, jadi selesai sekolah balik lagi gitu ya. Tapi ternyata mampir dulu di sini ya Pak. Sejarah nulis lain tuh. Sejarah nulis lain ya Pak, garis tangannya beda kali Pak. Oke Pak, bagaimana sih Pak kalau Bapak boleh cerita sedikit perjalanan karir Pak Anies? Saya ini sangat yakin bahwa dimanapun kita berada, maka kehadirannya harus memberikan peran dan makna. Karena itu saya tidak terlalu pusing dengan posisi jabatan apapun, karena peran itu boleh gonta-ganti. Nah, saya ingin agar dimanapun punya efek. Jadi perjalanan saya selama ini juga begitu. Ada ide, ada cita-cita, kita coba jalankan. Lalu kita ingin punya impact. Seperti ini sekarang kita di Indonesia Mengajar. Di tempat ini itu kegiatan berjalan lewat semangat, gagasan, lalu didukung oleh berbagai macam pihak. Jadi saya selalu menempatkan diri sebagai berusaha menjadi pendorong perubahan, pendorong kemajuan. Saya dari dulu lebih suka bekerja dengan sesama kita daripada dengan kertas, dan ini yang saya coba dorong selama ini. Jadi karir saya itu, kalau dibilang karir, adanya pekerjaan. Pekerjaan saya pernah menjadi rektor, saya pernah menjadi advisor untuk desentralisasi. Saya sekarang aktif di Indonesia Mengajar. Gitu. Pak, boleh tahu kita cerita sedikit tentang Indonesia Mengajar ini, sebuah sesuatu yang menarik sekali gitu ya Pak ya. Ini terbentuknya tahun berapa Bapak? Gagasan mulai 2009. Lalu mulai kegiatan gerakan itu bekerja 2010, dan akhir 2010 mulai pengiriman pertama. Oke, jadi akhir 2010 itu para pengajar muda kalau nggak salah ya, pengajar muda itu mulai dikirim ke daerah-daerah itu ya Pak. Apa sih Pak visi yang ingin Bapak wujudkan melalui Indonesia Mengajar? Kita menginginkan agar Republik ini maju, berkembang, kuat, dan kuncinya pada pendidikan. Pendidikan pada siapa? Pendidikan pada semua, seluruh bangsa. Bagaimana agar pendidikan bisa maju? Kuncinya pada guru. Jika guru di kelas itu bermutu, berkualitas, maka suasana kelas, proses belajar mengajar akan jadi baik. Dan jika gurunya bermasalah, sehebat apapun kurikulum yang disiapkan, gak bisa dijalankan dengan baik. Nah, begitu lihat masalah guru, ternyata banyak sekali daerah yang kekurangan guru. Bukan jumlah gurunya yang kurang, tapi penempatan guru yang tidak merata. Ada tempat yang kelebihan, banyak kurangan. Nah, di daerah-daerah itu banyak yang 60% sekolah kurangan guru. Kualitasnya juga bermasalah. Jadi obatnya apa? Ya obatnya simple. Yang terbaik jadi guru di tempat yang kekurangan guru, gitu aja. Itu yang ide Indonesia Mengajar. Jadi kita mengundang anak-anak terbaik untuk ikut di sana. Ikut ke sana dan masuk di daerah. Pertama, yang kedua adalah anak-anak kita yang terbaik ini seringkali mereka tidak banyak di antara mereka yang tahu dunia, kompetensinya kelas dunia, tapi tidak tahu grassroots. Nah, sisi lain yang pada kerja di grassroots itu belum tentu tahu dunia. Nah, kita berharap anak-anak terbaik ini punya pengalaman berada di grassroots selama 1 tahun. Sesudah itu mereka kembali karir masing-masing.
Oke, Pak Anies, bicara mengenai Indonesia Mengajar, prosesnya bagaimana sih Pak? Mulai perekrutan sampai para pengajar ini bisa sampai ke daerah-daerah yang sudah ditempatkan gitu. Jadi pertama kita mengundang anak-anak di bawah usia 25 tahun, sudah sarjana, berprestasi. Lalu mereka mendaftar lewat online indonesiamengajar.org. Sesudah itu kemudian mereka harus mengisi esai, mengisi macam-macam itu, dan dalam proses itu juga mereka kemudian diseleksi untuk wawancara. Yang daftar banyak, Bro. Jadi kalau satu angkatan mengirim 50, itu yang daftar bisa 8.000 orang. Jadi diambil 250 untuk wawancara, dari 250 ini kemudian diambil 50 ini menjadi namanya calon pengajar muda. Calon pengajar muda ya. Mereka di training selama 8 minggu. Setelah 8 minggu mereka di training, lalu mereka diresmikan menjadi pengajar muda, harus ditempatkan selama 1 tahun. Jadi trainingnya juga bagian dari seleksi, dan selama training itu mereka dibekali pengajaran, kepemimpinan, kemampuan survive, karena mereka akan berada di tempat-tempat yang jauh-jauh, yang belum tentu mudah. Nah, dalam proses itu sebenarnya yang tumbuh pada mereka kepemimpinan. Dan terus terang kami salut karena ribuan anak Indonesia itu siap untuk turun tangan. Mereka tidak pilih untuk diam saja, mereka melakukan sesuatu. Begitu ada kesempatan berbuat, mereka siap berbuat. Apa sih Pak yang biasa kesan yang Bapak dapatkan dari mereka nih, biasanya udah turun di daerah seperti itu, kesan yang sering Bapak dapatkan itu seperti? Mereka serius, mereka kesana untuk memajukan, mereka semua kesana untuk berbagi, untuk jadi sumber inspirasi. Jadi saya selalu salut ketika melihat anak-anak muda ini berpandangan tak perlu jadi seseorang untuk bisa berbuat banyak. Baru lulus sarjana saja sudah langsung bisa berbuat banyak. Dan bayangkan, jika Anda berada di sebuah desa dan Anda seorang sarjana yang berprestasi, apa sih yang terjadi di tempat itu? Yang terjadi adalah dia bukan sekedar guru, dia sumber inspirasi. Semuanya bilang, saya ingin seperti dia. Orang tua juga ingin anak saya nanti belajar seperti dia. Jadi efeknya dahsyat. Itu yang kita ingin cari. Bisa jadi role model juga bagi lingkungan sekitar ya Pak Anies ya. Pak Anies, kalau boleh bisa share sedikit pola kepemimpinan apa sih Pak yang Bapak bangun, yang Bapak juga terapkan baik itu di kampus maupun di Indonesia Mengajar ini? Tidak ada pola yang khusus, tetapi kesejajaran, kerjasama itu komponen yang amat utama di dalam menjalankan tugas-tugas selama ini. Dan saya menyadari benar bahwa yang disebut sebagai pemimpin itu adalah jika ada yang mengikuti. Kalau tidak ada yang mengikuti, Anda bukan pemimpin. Karenanya menentukan pemimpin atau tidak bukan posisinya, ada nggak pengikutnya. A leader itu if and only if you have follower. Kalau bukan, you're not a leader. Nah, yang sering terjadi adalah orang menjabat posisi. Nah, saya dalam pola kepemimpinan itu collective effort itu penting sekali. Jadi saya kesejajaran itu prinsip yang penting dalam mendorong. Karena organisasi-organisasinya juga memiliki sifat-sifat gerakan. Oke, dengan itulah Bapak bisa merangkul dan juga bisa memberikan inspirasi itu tadi ya kepada semua anak didik gitu ya Pak Anies. Jadi di sini kalau boleh tangkap 2 kata dalam mengajar
dan juga kepemimpinan. Betul ya Pak Anies ya? Pak Anies. Dan itu prinsip sebetulnya. Mendidik adalah memimpin. Dan memimpin adalah mendidik. Karena seorang pemimpin harus memastikan semua yang ikut paham dengan visi misi yang harus dijalankan. Begitu juga sebaliknya. Waduh, semakin luar biasa nih perbincangan dengan Pak Anies. Pak, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Sahabat Excellent dan pemirsa dimanapun Anda berada, perbincangan saya dengan Pak Anies semakin menarik setelah yang satu ini.